Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Oke, silahkan sebelum mulai pelajaran diperiksa dulu kolong mejanya apakah ada sampah atau tidak. Bersih? Oke. Pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum itu ini semuanya sudah memakai wearpack ya. Bagus ya, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya Bapak akan melakukan absensi ya, kehadiran. Nah, nanti agar kalian lebih semangat lagi ketika Bapak panggil namanya, kalian jawab hadir lalu disambung dengan kata-kata motivasi kalian masing-masing. Ya, misalkan Rehan siap hadir, saya siap menjadi sukses. Usaid hadir, saya bercita-cita menjadi seorang insinyur. Kata-kata motivasinya bebas. Bisa dipahami? Ya. Oke. Bapak absen mulai dari Akbar. Hadir. Jika Anda jatuh 7 kali, bangkitlah 8 kali. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya Kelvin Aldi Pratama. Hadir. Saya siap jadi bos muda. Siap jadi bos muda, luar biasa. Kelvin, mudah-mudahan tercapai ya. Kemudian di sini ada Repan. Siap, saya hebat, saya siap. Oke, saya hebat, saya siap. Tepuk tangan. Selanjutnya ada Muhammad Zaki. Saya siap belajar untuk meraih cita-cita di masa depan. Oke, luar biasa ya, Zaki. Lanjut ada Randi. Saya siap menjadi YouTuber. Siap menjadi YouTuber, luar biasa, hebat ya, tepuk tangan. Oke, luar biasa ya, udah semua nih, sudah terabsen semua? Ada yang terlewat? Tidak ada, aman ya berarti ya, oke. Nah, kenapa Bapak melakukan absensinya demikian? Agar supaya di dalam lubuk hati, di bawah alam sadar kalian, kalian memegang kata-kata itu, dan ketika kata-kata itu dipegang, insya Allah nanti alam bawah sadar kalian akan membawa kalian menuju ke sana. Amin. Oke. Selanjutnya di sini Bapak akan melakukan asesmen awal. Oke, silahkan boleh dikeluarkan handphonenya, di-scan, kemudian lakukan pengisian pada asesmen awal ini. Oke, silakan di-scan. Ya, boleh. Oke, silakan diisi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Terus ada pertanyaan apa lagi di sana? Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Sedih, senang, gembira? Silahkan diisi ya, sesuai dengan kondisi hati kalian. Ada ya? Apakah kamu memiliki ruang belajar di rumah? Rehan, punya ruang belajar nggak di rumah? Punya, Pak. Punya. Di kamar atau ruangan khusus? Di kamar. Oh, di kamar. Berarti di dalam kamar ada tempat belajarnya gitu ya? Ya. Ada mejanya? Ada. Oke. Berarti ketika Rehan ada PR, ada kerjaan sekolah yang dibawa ke rumah, berarti dikerjakan di situ ya? Ya. Oke. Silahkan berarti diisi ya. Oke. Repan sudah? Usaid? Udah? Zaki udah belum? Sudah. Oke. Ada yang lain yang belum? Han? Udah Han? Sudah? Udah? Oke, kalau udah, terima kasih. Kita belajar apa itu sistem penggerak. Ya, ada penggerak. Zaki, penggerak itu ada apa saja? Ada FWD. FWD. Rehan apalagi? RWD. Siapa lagi yang tahu? Yang masih ingat? Ya, Pan.
Ini Bapak memiliki pertanyaan pemantik. Ya, di kompetensi keahlian lain atau di mata pelajaran guru lain, kalian belajar mengemudi, betul? Betul ya? Artinya kalian sudah mengenal bagaimana cara mengendarai mobil. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah gejala yang dirasakan ketika kopling mengalami kerusakan? Dan kira-kira apa penyebabnya? Ada yang tahu? Silahkan acungkan tangan. Ya, boleh. Yang keras suaranya. Selip. Oke. Kira-kira penyebab kerusakannya apa? Masih bingung? Masih bingung. Nggak apa-apa. Ada lagi kerusakan pada kopling? Boleh? Apa? Ya? Susah masuk gigi. Susah masuk gigi. Betul. Kira-kira penyebab kerusakannya apa? Keausan pada kopling. Keausan pada kopling. Oke, nanti kita akan buktikan. Ada lagi? Selain selip dan susah masuk gigi, kira-kira apa? Coba. Sebelumnya kita tahu dulu ya tujuan pembelajarannya. Ini harapannya kalian nanti bisa melakukan perawatan pada kopling. Oke. Nah, jadi tadi sudah sedikit mengenal ya kerusakan pada kopling. Akan tetapi kalian mungkin belum tahu apa sih penyebabnya. Nah, pada materi kali ini kalian akan memecahkan masalah itu. Ya, dengan apa? Dengan nanti kita berdiskusi kelompok. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, coba deh kita bikin kesepakatan dulu sebelum kerjasama. Kesepakatannya apa coba? Ya? Belajar dengan senang. Oke, Bapak tuliskan di sini. Kerjasama dengan baik. Kerjasama dengan baik. Ya, jadi nanti yang kerjanya jangan satu orang gitu. Oke, kerjasama dengan baik. Apa? Kerjasama dengan serius. Serius. Oke, serius. Serius. Tadi ada gembira, berarti serius dan gembira. Serius santai lah ya. Sersan. Serius tapi santai. Mana kesepakatannya belajar dengan gembira, kerjasama dengan baik, tertib dan aman, serius tapi santai. Jadi silahkan nanti selama pembelajaran berlangsung kalian harus mentaati kesepakatan kelas ini. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Akan melakukan metode stop. Apa itu metode stop? Kalian berdiri dulu. Silahkan berdiri. Oke. Coba sekarang tutup matanya. Sudah? Jangan ada yang dibuka sebelum Bapak suruh. Ngerti? Oke, tutup mata. Kemudian tarik nafas yang panjang. 1, 2, 3. Tahan. Lepaskan. Sekarang pegang dada sebelah kanan kalian. Ya. Boleh oleh 2 tangan, boleh oleh 1 tangan, terserah gimana enaknya kalian. Ikuti kata-kata Bapak. Wahai diri, terima kasih telah membersamai sampai saat ini. Saya berjanji akan belajar lebih giat lagi agar bisa membanggakan orang tua, agar bisa sukses di masa depan. Wahai diri, pegang kata-kata ini. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Buka matanya. Boleh duduk lagi. Oke, kalau bisa silahkan sekarang disiapkan gadgetnya aman. Aman ya. Nanti
pertanyaan pemantik ini silahkan kalian pecahkan per kelompok dengan memakai metode kerjasama diskusi, ya. Kemudian gunakan materi pembelajaran bebas. Boleh dari buku Bapak sudah menyiapkan, mau dari YouTube, dari internet, dari platform apapun, silahkan boleh dikerjakan. Bisa? Bisa ya? Oke. Oke, kalian sudah duduk per kelompok ya? Oke. Coba sekarang kalian pahami dulu esensial permasalahannya. Kerusakan pada kopling, apa aja sih? Kemudian penyebabnya. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita sekarang. Coba kalian sekarang pahami permasalahannya. Kalian boleh menggunakan media ajar sesuai dengan kehendak kalian. Kalau mau dari buku juga Bapak sudah sediakan. Han, ke depan. Oke, yang lain? Izin, saya menggunakan media YouTube. Dari YouTube, boleh, silakan. Berarti nanti kata kuncinya kerusakan pada kopling apa saja sih? Kerusakan pada kopling dan apa penyebabnya, itu kata kuncinya. Cari ya, jangan sampai salah nonton, awas. Jangan nonton SpongeBob. Kalau kelompok ini mau pakai media apa? Media internet, Pak. Media? Internet. Oke, baik. Sebelum dimulai, coba perhatikan dulu. Coba diperhatikan dulu. Jadi nanti kalian setelah paham esensi permasalahannya, setelah itu Bapak akan kasih lembar kerja peserta didik, kalian tuangkan di sana. Jadi kalian sekarang pahami dulu. Mengerti? Mengerti ya? Oke, kalau mengerti silahkan dimulai dari sekarang. Waktu pembahasannya 15 menit. Coba dibuka. Usahakan sumbernya yang relevan ya, jangan asal alamat yang tidak jelas ya. Slip bisa jadi. Kenapa? Bisa jadi slip. Kopling yang mulai habis atau pegas kopling yang lemah. Oke. Jadi akibat kurangnya tenaga diakibatkan oleh kanvas kopling yang Lemah. pegas kopling yang lemah dan kanvas kopling yang habis. Ya, nah seperti itu. Jadi kerusakannya adalah tenaga kurang, berarti penyebabnya kemungkinan kanvas koplingnya habis atau pegasnya lemah. Oke, udah mulai paham ya berarti ya. Repan, udah ketemu apa salah satu contohnya kerusakan apa? Susahnya perpindahan gigi. Susah perpindahan gigi. Itu berarti kerusakannya ya? Iya, kerusakan. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa terjadi slip pada kopling, penyetelan kopling. Oh, penyetelan koplingnya ya. Disebabkan oleh kampasnya yang sudah mulai aus. Kampasnya sudah mulai aus. Nah, ini udah mulai tergambar berarti ya. Semuanya sudah bisa disimpulkan? Sudah ya? Oke, kalau sudah, mari kita pemanasan terlebih dahulu. Kita goyang pingwin dulu, kita ice breaking dulu biar santai. Tadi kan katanya harus santai dan menggembirakan ya. Coba lihat videonya, lalu ikuti gerakannya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Mutar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Diakan LKPD satu kelompok satu. Silahkan. Boleh? Nah, sekarang silahkan kalian tuangkan apa hal yang sudah kalian temukan tadi pada saat diskusi ke kelompok. Nah, kalian kan tadi sudah mengetahui nih, salah satu penyebabnya adalah kanvas kopling yang sudah
aus, lemah, apalagi tadi tidak berkualitas. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan nih bahan praktiknya. Yang aus itu seperti apa sih? Yang imitasi itu seperti apa sih? Boleh perwakilan kelompoknya ngambil ke depan. Sini. Yuk. Nih. Oke. Ya. Kemudian di sini Bapak juga sudah ada alat ukur ya. Kelas 10 kemarin belajar alat ukur, betul tidak? Di pelajaran apa? DTO. Oke. Di IPAS juga ada. Kalau dulu mah, kalau sekarang ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti di DTO ya, berarti sekarang ya. Berarti kemitraannya adalah dengan DTO kita ya. Bisa ngukurnya? Bisa. Bisa ya? Gini kan? Ya, betul. Coba dipegang itu ya. Nah, pegang ininya aja. Nah, berapa hasilnya? Satunya Pak. Ya. Satu. Yang lurusnya mana? Yang satu. 10, 1,10. 1,10. Bapak cek. Oke, betul. Boleh ditulis ya nanti hasilnya ya, biar nanti dipresentasikan. Oke, ini pengukuran release bearing ya. Gimana rasanya? Tidak ada macet atau keolengan, Pak. Tidak ada macet atau keolengan. Berarti masih ini ya. Pemeriksaan bearing itu dilakukan secara aksial, diputar tapi sambil ditekan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti ada susah, muternya susah, itu berarti ada kerusakan pada release bearing. Kemudian didengarkan juga. Nah, apakah suaranya berisik atau halus? Kalau misalkan berisik, berarti itu ada kerusakan. Apa berarti di dalamnya kurang pelumas atau kurang grease? Kelompok yang ini udah? Udah Pak. Udah Pak. Udah. Oke, kalau sudah bisa mulai dipresentasikan? Siap, sudah. Bisa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riga Aditya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Gejala yang dirasa oleh saya kopling slip. Kemungkinan kerusakan adalah kanvas kopling aus. Jadi harus diganti. Paku kuling bisa diukur dengan minimal kedalaman 0,3 mm. Dan setelah saya ukur, saya mendapatkan 1,10 mm. Jadi bisa dikategorikan dengan baik. Baik. Nah, terus kalau misalkan yang slip itu bagaimana kemungkinannya? Bisa diganti, Pak, Ya, bisa diganti. dengan kanvas yang baru. Oke. Jadi kemungkinannya apa? Ulangi gue, ulangi. Ini gue, ini kan kategorinya baik. Jadi Ya, Pak. kemungkinan yang selip Oh. itu kedalamannya kurang dari 0,3 gitu. Oke. Oh, kurang dari 0,3. Ya, ulangi. Masih. Dari awal. Aduh, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgo Aditya Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Gejala yang saya rasa kopling slip. Kemungkinan kerusakan adalah kanvas kopling aus. Jadi harus diganti dengan yang baru. Paku keling bisa diukur dengan standar yang minimal adalah 0,3 mm. Setelah saya ukur, saya mendapatkan 1,10 mm.
jadi dikategorikan baik. Nah, kalau yang selip berarti itu kemungkinannya apa? Kemungkinannya kedalaman milimeternya di bawah 0,3 mm. Oh, jadi kemungkinannya di bawah standar. Iya, itu. di bawah standar, Pak. Tapi sudah tipis ya seperti itu. Siap. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok yang lain. Selanjutnya Saya, Pak. boleh Rehan ya. Dipegang nih mic-nya biar keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bahwa gejala yang dirasa adalah kopling bergetar dan kemungkinan kerusakan rilis bearing rusak. Perbaikannya harus diganti. Setelah kita periksa, kondisi rilis bearing memiliki suara yang berisik dan itu harus diganti. Harus diganti ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok Rehan. Terakhir kelompok Zaki ya. Boleh sebentar pakai dulu mic-nya biar keras suaranya. Boleh pegang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gejala yang dirasa itu adalah susah masuk gigi, kemungkinan kerusakannya, keausan pada diafragma spring, perbaikannya itu harus diganti. Dan setelah kita identifikasi, lebar keausannya itu adalah 4,1 mm. Yang itu masih bagus karena maksimal lebar keausannya itu 5 mm. Berarti kalau yang rusak Kemungkinan kerusakannya itu dari diafragma spring. Ya. boleh tepuk tangan untuk kelompok Zaki. Oke, baik. Setelah tadi kita kerja kelompok, Bapak di sini akan memberikan penguatan. Betul seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok Ringo, bahwasanya di sana kerusakannya apa tadi? Kopling slip ya, kopling slip. Penyebabnya adalah keausan pada kanvas kopling. Nah, kanvas kopling itu dapat diukur ketebalannya dengan mengukur kedalaman paku keling. Semakin tipis maka semakin kecil kedalamannya. Seperti itu. Tadi juga yang disampaikan oleh kelompoknya Rehan, bahwasanya kerusakannya apa tadi? Kopling bergetar. Kemungkinan penyebabnya betul tadi yang disampaikan oleh Rehan adalah kerusakan pada rilis bearing. Tadi hasil pemeriksaannya apa? Bersuara berisik. Nah, itu kemungkinan akan menyebabkan kopling bergetar. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Zaki apa tadi? Susah masuk gigi. Kemungkinan penyebabnya adalah spring diafragma atau diafragma spring. Nah, jadi semua yang tadi kalian diskusikan, yang kalian presentasikan sudah betul. Meskipun ada beberapa kerusakan yang lain. Salah satunya adalah kopling bau terbakar. Ya, hangus. Ketika mobil dipaksakan untuk nanjak dengan beban yang melebihi kemampuan, maka itu akan membuat kopling slip yang kemudian bisa membakar kanvas kopling sehingga tercium bau terbakar. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau sudah bisa, mari kita melakukan evaluasi. Boleh dibuka HP-nya, kita masuk ke Wayground. Bisa dimulai? Bisa ya? Oke, 3, 2, 1, mulai dari sekarang.
Oke, sudah ya. Oke, nanti hasilnya Bapak akan periksa di rumah. Nanti hasilnya akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, menyenangkan bukan? Oke. Oke, selanjutnya kita tiba di fase penutup ya. Penutup. Di sini Bapak akan memberikan umpan balik kepada kalian. Terima kasih ya, kalian sudah mau belajar dengan baik, sudah melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan. Kalian terlihat bersemangat, kalian terlihat gembira, kalian terlihat antusias. Semoga kebiasaan ini bisa terus dipertahankan untuk pelajaran kita ke depan, untuk pertemuan kita ke depan. Tidak hanya di mata pelajaran Bapak saja, akan tetapi di mata pelajaran guru lain pun sama. Nah, Bapak sudah melakukan umpan balik terhadap kalian. Nah, sekarang tolong kalian memberikan umpan balik kepada Bapak dan memberikan umpan balik kepada teman-teman kalian. Bisa? Bisa ya? Jaki tolong di-sharekan ke grup 11 TKRB ya. Karena Bapak tidak masuk ya. Ada di-share oleh Jaki? Ada ya? Oke, umpan baliknya kurang lebih seperti ini, sama ya. Silakan di sini umpan balik ke Bapak. Menurut kamu apakah Bapak terlalu cepat dalam membawakan materi pembelajaran? Silakan dijawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Apakah Bapak membawakan pembelajaran dengan menyenangkan atau membosankan? Ya, sesuai perasaan kalian. Oke. Oh ya, bisa ya? Oke. Pak, saya gini. Ya, diklik. Nah, oke. Ya, lanjut. Yuk, bisa. Ya, bisa kan? Ya, sok. Aksesnya udah dibuka. Apakah ada teman kalian yang kalian sukai? Bukan secara ini ya, maksudnya, oh ini, si Ringo ini luar biasa nih, minat belajarnya bagus. Si Repan luar biasa, dan seterusnya. Oh, Jaki mah menyebalkan, misal ya, seperti itu. Ya, misalkan seperti itu ya, itu silakan. Tapi secara objektif ya, jangan misalkan karena memang, jangan ya. Misalkan, oh saya kesaingan nih, karena si Jaki naksir si A, saya juga sama naksir si A, ya nggak boleh, itu mah nggak objektif namanya ya. Oke, baik. Umpan balik kalian nanti akan Bapak lakukan refleksi, akan Bapak pelajari bagaimana kelanjutannya untuk pelajaran yang akan datang. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi transmisi. Ya, siap? Berhubung transmisi mah berat, nanti kita praktiknya di bengkel saja. Kenapa sekarang di kelas? Karena kopling masih bisa dibawa kemana-mana ya. Karena kita masih melakukan analisis kerusakan saja. Jadi masih bisa dibawa ke kelas. Kalau untuk transmisi kita yang harus ke bengkel. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kalau bisa silahkan dipimpin doa oleh Usaid. Mana Usaid? Oke, pimpin doa, kita selesai belajar. Khusrin ilalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Baik, Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.